Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Kencer. Kali ini kita mau update lagi seputar CPNS. Yo, langsung aja. Perasaan tidak sabar pasti tengah dirasakan oleh para peserta CPNS 2019 yang telah melakukan tes seleksi kompetensi bidang atau SKB. Pelaksanaan CPNS tahun ini terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sempat tertunda karena adanya pandemi COVID-19. BKN karena sebagai panitia pelaksana seleksi sempat galau juga nih, waduh pandemi nih gimana nih. Akhirnya kami koordinasi dengan instansi yang terkait ya, termasuk dengan BNPB, dengan Pemda DKI, dengan Kementerian Kesehatan dan instansi yang lain yang terkait. Kita bahas bersama di Panitia Nasional di Kementerian PAN dan RB, dan kesimpulannya memang tadi karena ini sesuatu yang memang harus dilakukan ya, kita harus win-win solution, artinya ada kompromi ya untuk pelaksanaannya harus jalan, tetapi tetap memegang prinsip-prinsip protokol kesehatan. Dan pada tanggal 30 Oktober 2020 akan diumumkan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2019. Apabila peserta yang dinyatakan lolos CPNS 2019, maka harus memenuhi persyaratan administrasi. Ketika pengumuman telah keluar, terdapat 7 persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta yang lolos CPNS 2019. Persyaratannya apa aja sih? Persyaratan tersebut tercantum di Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tertanggal 27 September 2018. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, surat lamaran. Dalam Peraturan BKN 14/2018 disebutkan bahwa setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran. Surat itu telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Surat itu ditunjukkan kepada PPK. Contoh dari surat tersebut sebagai berikut. Nanti teman-teman tinggal mengikuti format yang telah ditentukan ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 2, fotokopi ijazah atau STTB. Selain itu juga diperlukan fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Cara-cara legalisir ijazah guna memenuhi syarat pendaftaran CPNS tahapannya adalah sebagai berikut. Datang ke sekolah atau kampus yang terkait, membawa dokumen ijazah asli, sertakan salinan dokumen dengan jumlah yang dibutuhkan. Setelah itu, serahkan dokumen tersebut kepada pihak terkait yang berwenang untuk melakukan tahapan legalisir. Yang terakhir, setelah semua proses selesai, biasanya pihak terkait akan meminta data diri guna memastikan keaslian identitas ijazah. Ternyata, selain melegalisir ke sekolah, para peserta yang dinyatakan lolos CPNS 2019 bisa juga melalui kantor dinas pendidikan di kota masing-masing dengan tahapan yang sama seperti sebelumnya. Dinas pendidikan melayani legalisir ijazah yang sekolahnya sudah tutup, legalisir ijazah dari domisili luar kota, dan legalisir ijazah paket A, B, dan C. Hanya saja memerlukan beberapa tambahan persyaratan khusus tergantung kriteria yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan di kota masing-masing. Oke, yang ketiga, daftar riwayat hidup. Peserta yang lulus seleksi diarahkan untuk login ke akun masing-masing untuk mengisi dan mencetak daftar riwayat hidup. Kemudian daftar riwayat hidup itu harus bertanda tangan peserta dan bermaterai.
Formulir isiannya sudah disediakan di website sscn.bkn.go.id dan website lain yang ditentukan oleh panitia. Setelah mengisi data pada format daftar riwayat hidup, peserta wajib mengupload kembali dokumen tersebut. Jika dalam batas waktu yang ditentukan peserta tidak melakukan upload dokumen daftar riwayat hidup, peserta dianggap gagal atau mengundurkan diri. Lanjut lagi, yang keempat, SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKCK untuk melengkapi syarat CPNS bisa didapatkan di Polres sesuai KTP yang bersangkutan. Dokumen ini ternyata bisa dibuat atau didaftarkan melalui via online loh. Berbagai kemudahan telah dilakukan pemerintah guna meringankan kesulitan masyarakat dalam melengkapi keperluan dokumen. Pandemi mengharuskan jaga jarak dan terus berada di rumah. Tentunya hal ini membuat segala aktivitas jadi terbatas. Oleh karena itu, sekarang SKCK bisa didaftarkan secara online. Berikut mekanismenya. Yang kelima, surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani, didapat dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Pembuatan surat keterangan sehat untuk kelengkapan dokumen CPNS tidak boleh dilakukan di puskesmas atau unit kesehatan sejenisnya. Hanya boleh dilakukan di rumah sakit saja. Pastikan membawa informasi data diri berupa KTP. Kisaran biaya untuk tes jasmani adalah Rp50.000, sedangkan untuk tes rohani sedikit lebih mahal, yakni Rp250.000. Untuk menjalani tes rohani atau tes psikometri, usahakan membawa alat tulis, karena tes ini kurang lebih akan dilakukan seperti psikotes. Setelah melakukan tes, Anda bisa langsung mengambil hasil tes yang telah Anda jalani. Akan tetapi tergantung pada rumah sakit yang didatangi. Biasanya ada beberapa rumah sakit yang mengeluarkan hasil tes beberapa hari setelah tes dilakukan, sesuai dengan banyaknya jumlah pendaftar. Yang keenam, surat keterangan bebas narkoba atau SKBN. Itu adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya. Surat itu ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Untuk mendapatkan SKBN, Anda dapat mengunjungi pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, RSUD, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta. Bisa juga ke kantor polisi dan laboratorium Pusat Badan Narkotika Nasional
atau BNN. Yang ketujuh, yang terakhir, surat pernyataan. Surat pernyataan disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Surat itu berisi tentang pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Selain itu, berisi pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Surat pernyataan itu berisi tentang tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pernyataan itu juga tentang tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Terakhir, pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Itu tadi adalah syarat wajib yang harus dipenuhi peserta lolos CPNS 2019. Nantikan terus update video dari Otak Encer. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya.